Hai, saya Nika Dinda Prameswari, absen 19 kelas 12 IPA 2. Saat ini kita akan membahas tentang reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap juga disebut dengan siklus Calvin. Alasan disebutnya reaksi gelap itu karena proses reaksi gelap sendiri tidak membutuhkan cahaya secara langsung. Sedangkan siklus Calvin itu karena penciptanya yang bernama Melvin Ellis Calvin dan memiliki sifat yang berputar-putar. Pada proses fotosintesis, reaksi gelap terjadi setelah adanya reaksi terang, yang dimana pada reaksi terang sendiri akan menghasilkan ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan di reaksi gelap. Sehingga reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH dalam menghasilkan gula. Namun perlu diketahui, gula yang dihasilkan sendiri bukan glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang digunakan adalah memiliki karbon 3, yaitu senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Reaksi gelap sendiri terjadi di stroma pada bagian kloroplas. Reaksi gelap memiliki 3 tahapan. Yang pertama fiksasi karbon, yang kedua reduksi, yang ketiga regenerasi. Silakan perhatikan pembahasan selanjutnya. Tahapan pertama itu fiksasi karbon, di mana proses yang terjadi pada tahapan pertama ini adalah penangkapan karbon dioksida atau CO2 dari udara bebas. CO2 yang berhasil ditangkap kemudian akan disatukan dengan rigolosa bisfosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Hasil dari pengikatan 3 molekul RUBP dan 3 molekul CO2 berupa 3 molekul yang memiliki 6 karbon tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Selanjutnya masuk tahapan kedua, yaitu reduksi, di mana masing-masing molekul 3 PGA akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk merubah 6 molekul 3 PGA menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat sendiri akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Dibutuhkannya 6 molekul NADPH dalam sekali siklus Calvin. Sehingga 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Dan tada! Sampai lagi kita pada tahapan terakhir, yaitu regenerasi, di mana proses yang terjadi pada tahapan ini adalah pembentukan glukosa dan pembuatan kembali RUBP. 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat dari tahapan reduksi akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa, sedangkan 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat lainnya digunakan dalam pembuatan RUBP. Pada tahapan ini, 5 molekul gliseraldehida 3-fosfat akan diubah menjadi 3 molekul RUBP yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Dalam reaksi ini, terdapat 3 molekul ATP yang menonakkan fosfatnya. Molekul glukosa C6H12O6 terdiri atas 6 karbon. Hasil dari proses fiksasi pada satu kali siklus Calvin adalah 1 molekul PgAl yang memiliki 3 atom karbon, sehingga jalannya proses siklus Calvin yang digunakan untuk menghasilkan 1 buah molekul glukosa adalah 2 kali siklus Calvin.